Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal dan salam jumpa. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai surah Al-Fatihah. Tapi sebelum itu, Ibu punya satu games untuk kalian, biar kalian lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Games yaitu ikuti apa yang Ibu bilang, bukan apa yang Ibu peragakan. Jadi, pada saat ketika Ibu bilang botak, tangannya taruh di kepala, kemudian Ibu bilang batuk, itu tangannya taruh di depan bibir seperti ini. Kemudian kalau Ibu bilang batik itu, kalian pegangnya di pundak, oke? Oke, langsung saja kita mulai gamenya, yaitu 1, 2, 3. Botak, batuk, batik, batik, botak, batuk. Oke, lebih fokus lagi, oke? Oke, kita akan mulai lagi sekali lagi. Kita akan mulai sekali lagi gamenya. 1, 2, 3. Batik, botak, batik, batuk, botak, batik. Oke, tepuk tangan, ternyata masih pada fokus semuanya, oke? Biar makin semangat lagi, ayo kita tepuk semangat, tepuk semangat, 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 semangat. Oke. Nah, semuanya sudah pada semangat bukan? Sudah. Kita sudah main games tadi, jadi kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Sebelumnya di sini sudah pada hafal doa belajar? Sudah, oke. Nah, bagaimana sikap berdoa yang baik? Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa belajar. Wahid Isnaini Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai surah Al-Fatihah. Di sini sebelumnya siapa yang selalu rajin sholat? Sholat sama mama atau sama papa atau bahkan sholatnya di masjid berjamaah. Ada yang sering sholat. Nah, sholat itu merupakan kewajiban kita sebagai seorang umat muslim. Nah, dalam sholat sendiri itu ada namanya bacaan surah Al-Fatihah, di mana itu merupakan rukun sholat yang kita harus laksanakan. Jadi di sini siapa yang sudah hafal surah Al-Fatihah? Coba angkat tangan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ternyata sudah banyak yang hafal surah Al-Fatihah sendiri. Oke, kita akan coba sama-sama melantunkan surah Al-Fatihah itu, tapi didahului oleh ibu, kemudian kalian ikuti, oke? Wahid Isnaini Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, tadi kita sudah sama-sama melantunkan atau membacakan surah Al-Fatihah itu. Kemudian, Ibu akan menjelaskan sedikit apa saja makna dan arti dari setiap ayat yang ada pada surah Al-Fatihah itu sendiri. Yang pertama,
Bismillahirrahmanirrahim artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Jadi di ayat ini kita membuka surah Al-Fatihah itu dengan sama-sama menyebut bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Di mana Allah sendiri itu adalah Tuhan yang tidak memilih kasih dan Tuhan yang tidak memilih sayang. Artinya Allah Maha menyayangi terhadap segala umat manusia dan segala makhluk ciptaannya. Kemudian pada ayat kedua, Alhamdulillahirabbil alamin artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yakni bahwa kita meyakini dan memuji bahwa Allah itu adalah Tuhan dari seluruh alam. Kemudian pada ayat ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Sekali lagi Allah menegaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Pada ayat keempat itu artinya Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Jadi tidak ada satupun manusia yang mengetahui kapan hari kiamat itu akan terjadi. Bahkan para nabi dan para rasul juga Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu kapan hari kiamat itu akan terjadi. Kemudian pada ayat kelima yakni Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya hanya kepadamulah hamba memohon dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Jadi kita sebagai umat muslim hanya meminta dan memohon, juga berserah diri kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat, ketika kita membutuhkan sesuatu, maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada ayat ke-6 yakni ihdinas siratal mustaqim. Artinya tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Di sini maksudnya kepada orang-orang yang mungkin sudah merasa dirinya banyak dosa atau melakukan kesalahan, agar dia kembali lagi ke jalan yang benar, yaitu jalan orang-orang mukmin. Makanya dia meminta kepada Allah untuk selalu mendampinginya dan menuntunnya untuk kembali ke jalan yang benar. Kemudian pada ayat ke-7 yakni siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan pula jalan mereka yang engkau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang engkau sesati. Artinya di sini kita memohon kepada Allah agar kita selalu dituntun dan ditunjuk untuk menuju jalan kebenaran, agar kita semua termaksud orang-orang yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindari daripada murka dan sesat, jalan yang akan Allah sesati. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai arti dari surah Al-Fatihah beserta makna-makna surah Al-Fatihah tersebut. Ibu harap kalian sudah mengerti dan paham tentang betapa pentingnya surah Al-Fatihah itu sendiri, karena artinya yang sangat Masya Allah dan luar biasa. Nah, kemudian pada bagian kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai isi kandungan dari surah Al-Fatihah tersebut. Nah, surah Al-Fatihah tersebut berisi kandungan yang pertama, yaitu keimanan. Seperti yang Ibu jelaskan pada ayat pertama surah Al-Fatihah itu, kita membuka surah itu dengan sama-sama menyebut bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Dan juga pada ayat kelima yakni hanya kepadamulah hamba memohon dan hanya kepadamulah hamba meminta pertolongan. Itu juga merupakan suatu keimanan bahwa kita hanya meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dan tidak meminta kepada yang lain. Kemudian yang kedua berisikan hukum-hukum tentang kita sebagai seorang hamba dan Allah sebagai Tuhan. Maka dari itu kita meminta dan memohon hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga berisi
kisah-kisah para nabi yang dimana sesuai di ayat ke-6 dan ke-7. Itu merupakan suatu perjuangan para nabi-nabi kita untuk menuntun kita dan membantu kita agar tetap berada di jalan tauhid atau jalan kebenaran, yaitu mempercayai bahwa Allah sendiri itulah Tuhan. Nah, isi kandungan yang terakhir itu berisikan ibadah, di mana dalam surah Al-Fatihah itu sendiri kita mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan dari seluruh alam dan juga Tuhan yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang, di mana Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu merupakan salah satu dari bagian zikir-zikir. Nah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan tadi menjadikan itu sebagai ilmu yang baru dan juga yang bermanfaat ke depannya. Untuk itu, marilah sama-sama kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Kita akan berdoa pulang, agar kita pulang dalam keadaan yang selamat. Wahid isnaini salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai. Nah, untuk itu kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.